Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Instagram aku ada yang bertanya tentang makanan. Bagaimana sih makanannya? Apa sih yang aku konsumsi selama ini? Jadi begini, kalau masalah makanan sebenarnya kalian tuh harus mencoba semua makanan loh. Jadi yang mana yang kira-kira cocok dan yang mana yang kira-kira nggak cocok. Jadi untuk orang tuh beda-beda biasanya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin hindari makanan yang memang sudah ada gasnya, pencetus gas maksudnya. Contohnya apa? Contohnya sayur kol, terus sawi, terus apalagi yang sejenis-sejenis itu deh. Kalian bisa googling sih sebenarnya. Jadi aku sempat googling apa aja yang kira-kira tidak baik untuk orang yang punya penyakit asam lambung, itu apa aja aku udah googling. Salah satunya adalah kol, sawi, dan apalah gitu ya. Jadi kalian googling deh apa aja yang kira-kira pencetus gas. Terus buah-buahan. Di sini juga ada yang ngomong sama aku bahwa dia harus makan buah. Buah-buahnya itu apa aja? Aku bilang ada kadang apel lah, semangka dan lain-lain dah gitu. Cuma kalau menurut aku sih apel tuh kayaknya banyak vitamin C-nya ya. Karena kan perut kita lagi sensitif, asam lambungnya lagi banyak. Jadi apel tuh aku nggak berani deh. Karena pernah ya waktu sehat aja aku makan apel tuh kayak ngisep gitu di perut. Cepet lapar, cepet ngisep gitu di perut. Jadi aku kayaknya nggak cocok makan apel. Makanya aku juga dari sehat juga nggak biasa makan apel gitu. Nah terus kemarin tuh sempet aku makan mangga. Padahal mangganya manis banget. Aku coba terus nggak lama sensasi dateng. Sensasi yang bener-bener ya biasa lah, gemeteran. Terus kayak rasanya nggak enak lah gitu. Kayak ada adrenalin naik gitu ya. Rasanya nggak enak banget. Jadi aku oh ya udah mangga berarti aku nggak mau. Semangka dan lain-lain dah gitu. Cuma kalau menurut aku sih apel tuh kayaknya banyak vitamin C-nya ya. Karena kan perut kita lagi sensitif, asam lambungnya lagi banyak. Jadi apel tuh aku nggak berani deh. Karena pernah ya waktu sehat aja aku makan apel tuh kayak ngisep gitu di perut. Cepet lapar, cepet ngisep gitu di perut. Jadi aku kayaknya nggak cocok makan apel. Makanya aku juga dari sehat juga nggak biasa makan apel gitu. Nah terus kemarin tuh sempet aku makan mangga. Padahal mangganya manis banget. Aku coba terus nggak lama sensasi dateng. Sensasi yang bener-bener ya biasa lah, gemeteran, terus kayak rasanya nggak enak lah gitu, kayak ada adrenalin naik gitu ya, rasanya nggak enak banget. Jadi aku oh ya udah mangga berarti aku nggak mau gitu. Jadi kalian coba deh, dicoba-coba aja apa aja makanan yang membuat kalian jadi nggak enak gitu perutnya, itu harus dicoba semua. Kayak ibuku itu udah 20 tahun lebih dia sakit asam lambung, tapi dia minum susu cocok, bisa. Aku minum susu kayaknya nggak cocok, asam lambungnya tuh langsung kayak banyak naik sendawa kayak gitu-gitu. Jadi dicoba-coba aja. Ada baiknya kalian searching dulu deh apa aja sih yang nggak boleh biasanya ya, kayak susu, kopi, teh juga katanya nggak boleh, tapi ternyata aku teh juga cocok, nggak apa-apa, nggak membuat kembung gitu. Terus apa kira-kira coklat aku pernah nyoba coklat, ternyata membuat aku nggak enak perutnya, jadi aku nggak mau coklat. Singkong, aku pernah makan singkong, bikin singkong bawang putih itu aku suka banget. Setelah itu pas aku makan singkong itu ternyata gasnya naik gitu, karena singkong ubi kan termasuk buah-buahan yang pencetus gas ya, dan aku ternyata nggak cocok. Tapi kalau aku makan ubi yang dibikin kolak itu malah nggak terlalu bermasalah gitu. Makanya kalian bagusnya tuh coba-coba deh makanan-makanan apa aja yang kira-kira kalian cocok, yang nggak cocok ya udah tinggalin. Ya sekali lagi aku kasih tahu bahwa kalian nggak perlu takut dengan sensasi. Sensasi itu sangat aman. Sensasi aman, tidak akan membuat mati secara kedokteran ya. Sensasi tidak akan membuat mati, sensasi itu adalah aman. Kenapa aku sekarang bisa seperti ini? Karena sebenarnya aku udah bisa masa bodoh. Sensasi masih datang. Sensasi masih datang, apalagi jujur aku tuh termasuk orang yang insomnia. Tidur sehari tuh cuma 4-5 jam. Tadinya aku tidur cuma 4 jam, tidur cuma 5 jam, sedangkan tidur kan harusnya 8 jam gitu kan, sehingga si lambungnya bisa recovery, bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi setelah aku cuma tidur 4 jam, 5 jam, langsung gimana ya, nanti jangan-jangan gak sembuh-sembuh, nanti jangan-jangan pokoknya pikiran berkelana, tiba-tiba jadi dukun, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Dukun kan gitu ya, sok-sok ngelihat masa depan. Jadi kalian jangan jadi peramal, jangan jadi dukun. Pokoknya kuatin hatimu dan bilang bahwa aku sehat. Sekarang aku begitu. Jadi walaupun aku sekarang tidur cuma 4 jam, 5 jam, asli deh, aku gak pernah tidur sampai 8 jam.
aku insomnia parah, 2 jam kebangun, 2 jam kebangun, nggak bisa langsung tidur. Kalau di total sehari itu cuma 5 jam tidur. Tapi pada saat kita nggak parno, kita menerima bahwa ya udah oke, kita cuma bisa tidur 4 jam, 5 jam, terus kenapa gitu. Dan pastikan bahwa ya nggak apa-apa, tidur 4 jam, 5 jam emang kenapa sih? Nggak ada masalah, buktinya aku ya baik-baik aja. Jadi kalian nggak usah khawatir, jangan terlalu curiga, jangan terlalu takut bahwa gue kurang tidur sehingga gue pasti sakit. Enggak seperti itu. Ingat selalu bahwa penyakit asam lambung ini banyak membuat pikiran kita jadi out of control gitu loh. Jadi gimana ya, nggak seperti pemikiran orang sehat yang biasanya. Kamu pasti kalau menyadari pada saat kamu sehat, belum berpenyakit anxiety, kamu agak sakit kepala itu kan nggak merasa bahwa ini berbahaya gitu. Tapi semenjak kita anxiety, sakit kepala jadi kayak berbahaya banget. Aduh jangan begitu, jangan nanti begitu gitu. Jadi jangan jadi peramal. Yang paling utama adalah gitu, jangan jadi peramal. Karena kan pada saat kita anxiety, rasa sakit kepala itu kayak 3 kali lebih berasa gitu, kayak kita rasain kayak bener-bener sakitnya di sini, aduh ini kayak darah aja kayaknya ngalir di badan juga kita bisa ngerasain gitu. Itu kan parah banget anxiety ya. Jadi hati-hati kalian, pikirannya jangan di mode negatif atau di mode jadi peramal tuh. Jangan biasain kayak gitu-gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau aku pagi bangun minum madu, minum air putih, itu aku ya. Setelah itu ya biasa makan. Aku malah nggak terlalu sarapan sebenarnya, karena aku insomnia, bangun udah siang ya kan, udah pasti. Jadi bangun tidur, minum madu, minum air putih. Setelah itu mulai makan. Jadi aku makannya dicepetin, jam 11 aja udah makan siang. Jam 11 udah mulai makan siang. Nanti 4 jam kemudian aku bisa makan lagi. Jadi makan tuh jangan terlalu banyak, karena kalau kita makan terlalu banyak juga jadi si sensasi itu naik gitu. Tapi sebenarnya udah percaya deh, sensasi itu nggak bermasalah. Itu tidak akan membuat mati, tidak akan membuat pingsan. Percayalah, sensasi itu sangat aman, saudara-saudara. Aman banget sensasi itu, dijamin. Jadi yang takut mati dan lain-lain itu ya mati nggak perlu sakit kali. Kalau Allah mau ya mati gitu. Kalau kalian sudah sampai pada titik itu, titik pasrah seperti itu, akhirnya kalian akan masa bodoh sama semua sensasi. Aku ngerasain banget. Sekarang aku sama sensasi ya udah banyak masa bodohnya. Kadang-kadang masih agak apa nih gitu. Terus inget langsung, kemarin juga gue begini. Ya elah, tahun lalu juga begini. Waktu pertama kali sensasi malah lebih parah daripada ini gitu. Orang sensasi kan macam-macam ya, yang namanya jantung deg-degan, keringet dingin, kaki lunglai, terus cold feet, terus apalagi sensasi banyak deh, deg-degan, terus sakit di sini. Aku udah ngerasain yang namanya sakit di sini, pindah sakit di sini, terus nggak lama sendawa. Dan jangan lupa ke dokter ya, ke dokter dulu kira-kira kalian sakitnya apa. Ke dokter tuh wajib loh, supaya tahu bener nggak ada sakit ini, bener nggak ada sakit itu. Tapi kalau kata dokter aku udah sakit asam lambung, ya udah percaya aja gitu loh, percaya aja. Terus banyak dengerin juga tuh channelnya Rohimat Jaya Saputra, bagus. Channelnya Erik Wibowo itu bagus. Banyak banget aku dapat belajar dari si channel Erik Wibowo. Coba deh kalian ke channel itu, bagus banget gitu. Banyak-banyak denger mentor-mentor yang kayak gitu-gitu tuh, yang udah sembuh-sembuh gitu, yang udah banyak pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman orang tuh dijadikan orang juga begitu, ternyata sama aja. Oh iya dia ternyata selamat-selamat aja. Dan aku punya pengalaman, ibuku 20 tahun, Bo. 20 tahun lebih kayaknya dia sakit asam lambung. Yang dulu aku nggak ngerti. Setiap dia bilang aku takut mati, aku takut ini, aku cuma bilang, lu nggak beriman banget sih, ini mama nih nggak beriman banget. Ternyata sekarang aku ngerasain bahwa oh iya, oke, sekarang takutnya seperti itu. Itu ya guys ya. Jadi jangan takut, inget asam lambung merecovery dirinya sendiri pada saat kita tidur selama 4 atau 5 hari juga itu sebenarnya udah sembuh. Cuma yang membuat kita makin parah adalah karena si penyakit anxiety ini, itu yang semakin parah. Jadi kamu jangan salah, penyakit asam lambung itu bisa datang bukan karena makanan aja, tapi karena pikiran kita stres, dia jadi asam lambung jadi naik. Jadi itu loh, kadang-kadang kita malah bukan gara-gara makanan gitu, justru gara-gara pikiran stres itu yang membuat si asam lambung naik lagi. Hati-hati jadi sama pikiran kalian ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga insya Allah video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.